Halo, berjumpa kembali dengan saya, Arta Magdalena Burbultom, Prodi PGSD semester 7 pagi. Nah, pada pembelajaran kali ini saya akan membahas tentang pemecahan masalah yang soal tidak rutin. Pemecahan masalah. Pemecahan masalah matematika memuat pemecahan masalah sebagai perilaku kognitif dan matematika sebagai objek yang dipelajari. Proses berpikir dalam pemecahan masalah matematika memerlukan kemampuan intelek tertentu yang akan mengorganisasi strategi yang ditempuh sesuai dengan data dan permasalahan yang dihadapi. Oleh karena itu dapat dipahami bahwa penguasaan pemecahan masalah matematika terlebih dahulu dituntut penguasaan aspek kognitif yang lebih rendah, yaitu ingatan, pemahaman, dan aplikasi. Pengertian masalah. Masalah matematika adalah suatu pertanyaan atau soal yang menunjukkan adanya tantangan, tidak mudah diselesaikan menggunakan prosedur yang telah diketahui dan memerlukan perencanaan yang benar di dalam proses penyelesaiannya. Soal rutin dan soal tidak rutin. Soal rutin biasanya mencangkup aplikasi suatu prosedur matematika yang sama atau mirip dengan hal yang baru dipelajari. Sedangkan dalam masalah tidak rutin, untuk sampai pada prosedur yang benar diperlukan pemikiran yang lebih mendalam. Menurut hasil penelitian The National Assessment di Amerika Serikat, mengindikasikan bahwa siswa SD pada umumnya menghadapi kesulitan dalam menghadapi soal tidak rutin yang memerlukan analisis dan prosedur berpikir mendalam. Strategi pemecahan masalah dari Polya. Polya dalam Hobry 2019 nomor 172 mendefinisikan pemecahan masalah sebagai usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan, mencapai suatu tujuan yang tidak begitu saja dengan segera dapat dicapai. Menurut Polya dalam Suherman 2001 nomor 91, dalam pemecahan suatu masalah terdapat 4 langkah yang harus dilakukan, yaitu pertama, memahami masalah, di mana kita melihat apakah yang diketahui dari soal, apakah yang ditanyakan dari soal. Yang kedua itu merencanakan pemecahannya, yang meliputi menebak dan menguji, lalu kita menggunakan variabel dan melihat pola. Yang ketiga, menyelesaikan masalah sesuai rencana langkah kedua, yaitu pada tahap menyelesaikan masalah ini siswa melaksanakan penyelesaian soal sesuai dengan yang telah direncanakan hingga memperoleh jawaban. Dan yang keempat, memeriksa kembali hasil yang diperoleh. Pada memeriksa kembali hasil yang diperoleh ini, yang kita ada 4 langkah, yaitu mencocokkan hasil yang diperoleh dengan hasil yang ditanyakan. Yang kedua itu menginterpretasikan jawaban yang diperoleh. Yang ketiga itu mengidentifikasikan adakah cara lain untuk mendapatkan penyelesaian masalah. Dan mengidentifikasi adakah jawaban atau hasil yang memenuhi. Baik, ini dia contoh soal dan cara penyelesaiannya. Kita masuk pada soal yang pertama. Gunakan angka 1 sampai 8 untuk mengisi lingkaran kecil di bawah ini, sehingga setiap baris berjumlah 10. Nah, di sini udah ada tersedia lingkaran yang berbentuk segitiga. Nah, mungkin kalau kita tidak mengetahui bagaimana caranya dan kita tidak menjawabnya, dan kita tidak membaca soalnya secara perlahan, kita tidak akan mengerti. Maka penyelesaiannya seperti ini. Nah, kita tentukan dia pertama ada angka 5. 5 ditambah 3 ditambah 2 berapa? 10. Nah, dari atas 2 ditambah 7 ditambah 1, 10. 1 tambah 4 tambah 5, 10. Nah, beginilah yang dapat kita gunakan dari angka 1 sampai 8 untuk mengisi lingkaran kecil ini. Baik, kita lanjut soal yang kedua. Tempatkan bilangan 1, 2, 3, 4, dan 5
di lingkaran-lingkaran pada gambar di bawah ini, sehingga jumlah bilangan pada ketiga lingkaran di sudut-sudut segitiga tersebut sama dengan bilangan yang di dalam segitiga. Nah, di sini sudah tersedia segitiga yang pertama itu 8, segitiga yang kedua itu 7, dan segitiga ketiga itu 11. Penyelesaiannya, kita pertama itu harus mengetahui pola apa yang diminta. Dan yang kedua, kita menulis angka berapa saja yang tadi harus kita tempatkan biar kita mudah dalam menjawab soal tersebut. Nah, dari soal seperti ini, dia ujung sebelah kanan kita buat angka yang paling besar dari angka yang mau ditempatkan, 5. Nah, dari 5 itu ke sebelah kirinya, maka kita gunakan angka terbesar yang kedua. 5 ditambah 4 berapa? 9. Nah, untuk mencapai 11 berarti kita kurang berapa angka lagi? Kurang 2 angka lagi. Maka ke atasnya kita bikin 2 angka. Nah, pada segitiga yang kedua yaitu angka 7. 4 ditambah 2 6. Maka kita membuat di segitiga ke-8 itu ada angka 1. Nah, untuk mencari di segitiga nomor 8 tadi, ada di angka 1 dan 4. 1 dan 4 itu mencapai 8 kita harus membuat 3. Nah, jadi dari ketiga segitiga angka 8, angka 7 dan angka 11, maka angka 8 3 tambah 1 tambah 4. Di angka 7 tadi 1 tambah 4 ditambah 2. Di angka 11 tadi 4 ditambah 2 ditambah 5. Baik, kita masuk soal yang ketiga. Tentukanlah suku ke-10 barisan 2, 6, 10, 14 dan seterusnya. Jadi dari soal ini kita dapat menyelesaikan di mana diketahui itu n sama dengan 10. Nah, untuk mencari beda, kita mencari U2 dikurang U1 sama dengan 6 dikurang 2, maka bedanya dapat 4. Dan U1-nya itu U1 sama dengan A sama dengan 2. Maka dari rumus yang kita cari ini kita akan mendapat UN sama dengan A tambah buka kurung N kurang 1 dikali beda. U10, UN-nya kita ketahui U10, A-nya 2 ditambah N berapa? 10 dikurang 1, bedanya 4. Maka 2 ditambah 10 kurang 1, 9 dikali 4. Maka 2 ditambah 36 sama dengan 38. Jadi U10 nantinya urutan ke-10 adalah bilangan 38. Baik, kita masuk soal yang keempat. Jika diketahui sifat A pangkat 2 kurang B pangkat 2 sama dengan A ditambah B buka kurung A dikurang B. Bentuk sederhana dari 8.877 pangkat 2 dikurang 1.122 pangkat 2 per 5.544 pangkat 2 dikurang 2.211 pangkat 2. Maka kita misalkan dulu. Untuk menjawab soal seperti ini kita misalkan dulu. A sama dengan 8.877, B sama dengan 1.122. Yang penyebutnya A sama dengan 5.544, B sama dengan 2.211. Maka buka kurung 8.877 ditambah 1.122 tutup kurung buka kurung 8.877 dikurang 1.122 per buka kurung 5.544 ditambah 2.211 tutup kurung buka kurung 5.544 dikurang 2.211. Maka hasilnya 9.999 dikali 7.755 per 7.755 kali 3.333.
Maka 7.755 ini kita matikan, ada di atas dan di bawah. Maka 9.999 per 3.333. Maka hasilnya 3. Baik, selanjutnya kita masuk soal yang kelima, yaitu soal yang terakhir. 6 pangkat 5 ditambah 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 6 pangkat 5 sama dengan titik-titik. Nah, dari soal tersebut ada dua rumus yang kita gunakan. Rumus yang pertama, A pangkat N dikali A pangkat M sama dengan A pangkat N ditambah M. Rumus yang kedua, A ditambah A ditambah A ditambah titik-titik tambah A sama dengan N dikali A. Nah, dari soal yang di atas tadi, maka kita pertama kali akan menggunakan rumus yang kedua, di mana 6 pangkat 5 ditambah 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 6 pangkat 5 sama dengan 6 dikali 6 pangkat 5. Karena terdapat 6 pangkat 5 6 kali. Maka sudah kita ketahui seperti ini, kita masukkan dia ke rumus yang pertama, di mana A pangkat N dikali A pangkat M sama dengan A pangkat N ditambah M. Maka 6 kali 6 pangkat 5. 6 kita kalau 6 dia pangkatnya nggak ada, maka kita ubah menjadi 6 pangkat 1 ditambah dengan 5. Maka hasilnya 6 pangkat 6. Baik, demikianlah yang bisa saya sampaikan mengenai soal-soal yang tidak rutin. Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.